Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geologi Laut. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat menjalani kuliah di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait marine sediment, yaitu grain size analysis dan grain size classification, dimana ini merupakan pertemuan minggu kelima. Adapun capaian pembelajarannya di pertemuan kali ini yaitu menjelaskan analisis ukuran butir sedimen serta menjelaskan klasifikasi ukuran butir sedimen. Jadi mengapa kita perlu mempelajari grain size analysis atau analisis butiran sedimen? Jadi ini merupakan most fundamental physical property of sediment. Jadi ilmu dasar atau yang paling fundament dari sedimen ini. Jadi ilmu dasar atau cara dasar untuk mengetahui terkait sedimen secara fisik. Jadi seorang geologis dan sedimentologis mempelajari tren dari surface proses atau proses permukaan related to the dynamic condition of transportation and deposition. Kemudian seorang engineer itu biasanya mempelajari tentang permeability atau penyerapan seperti itu, dan stability atau underload. Jadi dari sedimen itu tekanannya atau serapannya berapa, stabilitasnya berapa. Kemudian untuk seorang geochemistry itu mempelajari reaksi kinetik dan affinities of fine grain particle and contaminant. Jadi reaksi kinetik dari partikel yang sangat halus serta kontaminannya. Seorang ahli atau seorang geofisik atau geochemis. Kemudian seorang hydrologist mempelajari movement of subsurface fluid, jadi pergerakan dari fluidanya. Nah, dimana intinya mempelajari grain size analysis atau analisis ukuran butir sedimen adalah untuk accurately measure individual particle size, jadi untuk mengukur partikelnya secara individu, ukuran secara individu, or hydraulic equivalent to determine their frequency distribution, jadi untuk melihat seberapa sering sedimen itu muncul, and to calculate a statistical description that adequately characterize the sample. Jadi bisa dideskripsikan secara statistik untuk mengetahui karakteristik dari sampel sedimennya. Untuk size analysis atau grain size analysis itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sieve analysis untuk partikel dengan diameter di atas 0,075 mm, sedangkan yang kedua adalah hydrometer analysis atau hydrometer analysis untuk mengukur atau mengamati partikel yang lebih kecil dari 0,075 mm. Untuk sieve analysis, jadi ada beberapa prosedur di sini. Yang pertama, pastikan ditimbang dulu berat setiap ayakannya dan wadah penampungnya yang masih kosong seperti itu. Kemudian catat berat basah dan berat kering sampel yang akan dianalisis. Pastikan semua ayakan bersih dan susun dengan posisi ayakan paling kasar di bagian paling atas, dan terakhir adalah wadah penampungnya atau pennya. Jadi yang paling atas itu ukuran 4 seperti itu, dan paling bawah adalah ukuran 200 sebelum akhirnya wadah terakhirnya atau wadah penampungnya itu yang paling bawah. Kemudian masukkan sampel yang sudah kering ke dalam ayakan paling atas dan tutup dengan penutupnya. Tempatkan rangkaian ayakan tersebut pada alat penggetar atau sieve shakernya dan digetarkan selama 10 menit.
pisahkan rangkaian ayakan jika sudah selesai dan timbang beratnya masing-masing. Timbang juga berat wadah penampung paling bawah. Isikan nilai masing-masing pada tabel yang telah disediakan. Nah, berikut merupakan tabel shift analisisnya seperti ini. Kemudian sampel sedimen yang tertampung pada wadah paling bawah selanjutnya dianalisis dengan metode hidrometer. Artinya ketika di wadah penampung itu tidak bisa dianalisis secara langsung oleh metode shift analisis, sehingga perlu metode lanjutan yaitu metode hidrometer. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk hidrometer analisis. Jadi alat yang dibutuhkan adalah 152H hydrometer, alatnya hidrometernya sendiri. Kemudian sedimentation cylinder, ada control cylinder, termometer untuk mengukur suhu airnya, kemudian beakernya, dan yang terakhir timing device untuk mencatat waktunya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar sini hydrometer atau hidrometer analisis, maka ini menganut metode atau menganut pengukuran secara densitasnya. Jadi ketika kita lihat di control cylinder itu terdapat hidrometer di sana, dan juga sebelum dilakukan pengukuran atau analisa hidrometer, maka sedimennya atau sampel sedimennya itu di blender dulu, dimana tujuannya untuk menghomogenkan sedimen-sedimennya terlebih dahulu sebelum kita lakukan atau pencampuran di kontrol silinder itu, diaduk dan dikocok atau digoyangkan selama 10 menit kalau kita lihat di gambar sebelah kanan. Jadi hidrometer analisis ini menggunakan prinsip berat jenis. Jadi semakin berat atau semakin besar berat jenisnya, maka semakin cepat pergerakan partikelnya untuk mengendap di dasar kontrol silinder ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini partikelnya atau massa jenisnya atau ya partikelnya ukurannya lebih besar, maka lebih cepat untuk mengendap di bawah. Sedangkan untuk yang partikel yang sangat halus itu membutuhkan waktu yang agak lama untuk sampai ke dasar atau mengendap di bawah. Nah, itu yang dilakukan pengamatan dan pengecekan menggunakan metode hidrometer analisis, dimana ini adalah contoh worksheetnya yang perlu diisi. Jadi diberikan waktu 2 detik, 5 detik kemudian, 10 detik kemudian, 15 detik kemudian, sampai 1440 detik kemudian, dimana diukur juga suhunya, temperaturnya di sana berapa derajat Celcius. Kemudian ada kolom ketiga R atau hidrometer readingnya. Jadi ketika dituangkan atau ketika sedimennya bergerak di kontrol silinder ini, maka hidrometernya secara otomatis akan berubah nilainya. Nah, itu yang dituliskan di situ. Kemudian ada kolom keempat RCL atau corrected reading for effective length. Nah, ini juga perlu dicatat untuk koreksinya. Kemudian RCP kolom kelima, corrected reading for percentage finer. Nah, ini juga perlu dicatat. Kemudian ada diameter partikel dan length efektif atau effective length, panjangnya itu berapa, kemudian diameternya itu dari partikelnya berapa, serta yang terakhir ada persentase finer. Jadi ukurannya berapa persen atau jumlahnya, distribusinya berapa persen, seperti itu. Kemudian terkait grafik distribusi ukuran butir sedimen atau grain size analysis, kita bisa lihat semakin kecil ukurannya, grain size-nya,
maka persentasenya itu akan semakin kecil juga. Kita bisa lihat kalau persentasenya tinggi itu ukurannya lebih dari 10.000 mm, sedangkan kalau yang kurang dari 5% atau kurang dari 10% itu adalah ukurannya adalah 0,001, dimana kalau diklasifikasikan berdasarkan Wentworth, maka kita bisa melihat klasifikasinya seperti yang gambar di bawah ini. Jadi yang gravel, kemudian sand, silt, dan mud atau clay seperti itu. Kemudian pengelompokan dalam masing-masing fraksi. Nah, ini contoh juga. Jadi setelah diisi tadi tabel ayakannya atau shift shakernya, shift analisisnya, nah, kita bisa mengklasifikasikan juga Wentworth size class-nya apa, fraksinya apa, kemudian total persen beratnya berapa, seperti itu. Kemudian dari situ tadi atau shift analysis dan juga hydrometer analysis, kita bisa mengklasifikasikan sedimen di tempat tersebut menggunakan grafik seperti ini. Jadi di sini ada dua grafik di mana bentukannya sama namun berbeda cara penggambarannya. Contohnya di sini ada sandnya itu sekitar 73%, siltnya 20%, dan claynya itu 7%. Jadi sebuah sampel yang sudah diamati ternyata persentasenya seperti itu. Nah, kita hendak mengetahui sebenarnya ini klasifikasinya masuk apa sedimennya. Jadi kita mulai di tabel yang pertama atau grafik yang pertama. Jadi kita cari dulu sandnya 73%, dimana kalau kita lihat angka 75 atau yang mendekati sand, nah itu jadi persentase dari sandnya. Jadi kalau 73 berarti kurang dari 75 di sana, maka posisinya atau tarik garis seperti itu. Kemudian yang kedua siltnya 20%. Nah, siltnya di mana 20%? Nah, ternyata di sini yang persentase siltnya. Jadi yang bawah itu adalah persentase silt. Jadi 20% berarti di situ paling kecil adalah 25, maka sebelum itu. Kemudian clay. Nah, clay 7%, maka yang warna hijau. Nah, jadi itu di situ claynya 7%, maka perpotongan antara 3 titik itu maka berada di silty sand. Nah, jadi klasifikasi sedimennya masuk di bagian silty sand. Jadi dengan komposisi sandnya 73%, siltnya 20%, dan claynya 7%. Bagaimana yang grafik yang kedua? Jadi sama halnya yang 73% dulu sandnya. Kalau di grafik yang kedua sudah kita bisa melihat, membaca ada persen sandnya, tinggal ditarik garis saja. Nah, 73 seperti itu, nariknya dari bawah ke atas, kemudian siltnya sama dari atas ke bawah. Nah, dan claynya 7%, seperti itu. Jadi hasilnya sama, namun cara pembacaannya yang berbeda atau cara penggambarannya. Silty sand seperti itu. Kemudian klasifikasi sedimen atau biasa dikenal segitiga Shepard itu juga dimodifikasi oleh scale SCH Lee LEE pada tahun 73 atau 1973, seperti gambar yang sebelah kanan seperti itu. Jadi segitiga Shepard yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya dimodifikasi oleh scale 1973. Nah, jadi ketika persentase atau
berdasarkan gravel, sand, silt, dan clay. Nah, jadi ketika ukurannya ada gravelnya bagaimana, cara pembacaannya seperti itu, sama kayak tadi. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.